bukan dari ambisi dia, tapi semuanya adalah isyarat dan tuntunan daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya berkah. Apa bukti berkahnya? Udah 300 tahun lebih masih dibaca sama umat Islam sampai detik ini. Jadi bukti keberkahan suatu karya dalam agama Islam, baik itu zikir, baik itu kitab, ya, bukti keberkahannya terus dibaca bertahun-tahun, bahkan berabad-abad masih dibaca. Nah, kita lihat tuh kitab apa misalnya Ihya Ulumuddin, kitab-kitab hadis, ya, kutubus sita yang 6 itu Imam Bukhari, Imam Muslim, sampai sekarang dibaca. Berarti itu kitab betul-betul barokah, ya. Banyak orang sekarang ngarang kitab bagus, isinya luar biasa, ya mungkin karena niatnya kurang ikhlas atau lain sebagainya, akhirnya itu kitab hilang di telan zaman. Begitu aja udah 10 tahun, 20 tahun, sampai 1 abad udah gak ada yang baca lagi. Berarti itu kitab apa? Kurang atau bahkan tidak berkah, ya. Nah, ini Ratib ini Habib Umar kita perlu tahu juga. Beliau dari kecil Allah kasih cobaan, matanya buta. Akan tetapi tidak menghalangi beliau untuk beribadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hafalin Al-Qur'an, dia hafalin banyak hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan dia kuasai berbagai macam ilmu agama Islam. Sampai akhirnya walaupun dia buta tetap menjadi seorang alim yang sangat luar biasa hebat. Nah, kemudian ada orang tanya kepada beliau, Habib, antum, ilmu antum ini luar biasa hebat, ya. Kenapa antum kagak ngarang kitab? Buta nggak jadi halangan buat ngarang kitab. Akhirnya dia bilang apa? Saya nggak ngarang kitab, tapi saya mengarang orang-orang yang mengarang kitab. Contohnya siapa? Ada murid beliau, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wah, kalau Habib Abdullah Haddad ini Imam Al-Haddad, kitabnya banyak, luar biasa, karangan kitabnya banyak. Padahal sama seperti gurunya, dari kecil juga udah buta matanya. Tapi Allah kasih kelebihan, ya, karangan kitabnya banyak dan terus dibaca sampai detik ini di dunia Islam, dimanapun ada orang Islam berada di situ, dikaji kitab-kitab beliau oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Alhasil ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian keberkahan daripada Ratibul Athas itu sendiri untuk keberkahan dunia dan berkah akhirat. Satu hari murid beliau datang, Habib Umar, saya ada urusan masalah apa? Ya masalah dunia, entah ekonomi, entah apa. Kata Habib Umar, lazimkan baca ratib. Dilazimin, alhamdulillah, gobul hajatnya. Ada lagi datang urusan akhirat, Habib Umar, saya belajar tapi kok susah buat paham segala macam. Lazimin baca ratib. Alhamdulillah, dengan begitu jadi orang yang alim juga, luar biasa, alhamdulillah. Jadi intinya ini ratib untuk hajat kita dunia akhirat, dan juga untuk benteng kita dari berbagai macam keburukan dunia dan keburukan akhirat. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita baca ini ratib secara rutin, ya di sini mungkin sebulan sekali, tapi bisa dibaca di rumahnya masing-masing. Kapan bacanya? Disarankan pagi sore. Pagi habis sholat subuh, dan sore sebelum maghrib, atau boleh habis maghrib. Nah, kalau telat-telat ya habis isya boleh, ya. Atau kalau enggak bisa 2 kali sehari, ya sekali sehari usahakan. Enggak bisa tiap hari, ya atur dah, apa 2 hari sekali, apa 3 hari sekali. Usahakan jangan lewat daripada seminggu sekali, ya. Seminggu sekali diistiqomahin, insya Allah secepatnya akan kita lihat hasilnya, mendapat keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, pentingnya kita kumpul seperti ini. Selain fadilah silaturahim yang luar biasa Allah kasih buat kita, sebab dalam riwayat Nabi bilang bahwasanya ada 4 perkara yang menyebabkan kita masuk surganya gampang nanti, ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanain semuanya. 4 perkara gampang. Yang pertama kata Nabi, afsus salam, kalian tebarkanlah salam. Salam pertama dengan hati kita nih, sama orang jangan hasud, jangan iri, jangan dengki, ya. Jangan orang dapat nikmat kita yang sumpah lah, jangan, nggak boleh begitu.
Orang dapat nikmat, alhamdulillah juga kita. Pak, insya Allah kita nanti juga dapat seperti dia atau bahkan lebih dia. Kemudian sering-sering doain sama muslim khususnya, ya. Kemudian apalagi lisan juga begitu, ucapin salam sering-sering kalau ketemu saudara kita sama muslim, ucapin assalamualaikum. Dan juga doain dengan lisan kita, berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kemaslahatan umat Islam. Khususnya siapa? Orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu merupakan afsus salam juga itu, ya. Mendoakan sesama muslim. Kemudian Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat misalnya nih, ya kan? Itu juga termasuk afsus salam. Dan yang paling jelas adalah mengucapkan assalamualaikum, ya. Jadi ketemu ucapin salam. Kata Nabi, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal bahkan yang kamu nggak kenal. Kita masuk satu kampung, kita nggak tahu, ketemu orang di jalan, wah ini muslim apa kafir nih. Tapi mayoritas warga situ muslim, ya udah ucapin salam. Walaupun nanti kenyataannya dia kafir bukan muslim, kita nggak dosa, ya. Tapi kalau kita tahu memang dia orang kafir, yang dikasih salam, ya nggak boleh. Nah, jadi itu mengucapkan atau menebarkan salam dengan hati dan lisan kita. Yang ketiga, menebarkan salam dengan jasmani kita, dengan fisik kita. Jangan pernah menyakiti sesama umat Islam khususnya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah yang tidak pernah nyakitin muslim lain, baik dengan lisan maupun dengan perbuatannya. Jadi kalau muslim di sekitar kita aman dari godaan kita, dari gangguan kita, kita termasuk golongan muslim sejati, karena nggak pernah ganggu muslim yang lain. Nah, kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, tebarkan salam dan sering-seringlah kalian berbagi makanan. Berbagi makanan ini kan hanya kepada fuqara wal masakin, ya. Kepada siapa saja, keluarga, tetangga, saudara, ya. Siapa saja. Sering-sering kita menjamu. Nah, sekarang lagi musim nih, ya kan? Nasjum, betul kan? Masuk Jumat. Nah, itu bagus. Bagus itu. Itu kita saling berbagi. Jangan niatin sedekah doang, niatin hadiah juga. Sebab kalau niatin sedekah kita bagi orang yang mampu, nggak boleh orang mampu terima sedekah, betul kan? Nggak boleh, ya. Makanya niatinnya sedekah dan hadiah. Ya Allah, ini saya titip di masjid, mau buat nasjum misalkan, niatnya sedekah dan hadiah. Jadi begitu yang terimanya orang fuqara wal masakin, jatuhnya sedekah, jadi pahalanya luar biasa. Begitu yang terimanya juga orang mampu, jatuhnya hadiah, pahala juga. Kata Nabi Muhammad, tahadu tahabbu, sering-seringlah kalian saling berbagi hadiah, maka akan tambah sayang di antara kalian, akan tambah kuat ini ukhuwah Islamnya juga, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim kalian, jangan pernah diputus silaturahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man wasalahu wasaltuhu, siapa orang menyambung tali silaturahim akan aku sambungkan rahmatku yang istimewa kepada orang tersebut. Tapi sebaliknya, waman qata'ahu qata'tuhu, siapa yang memutuskan tali silaturahim, tali persaudaraan, aku putuskan juga rahmat yang istimewa kepada orang tersebut. Nah, itu rahmat yang istimewa adalah rahmat yang Allah berikan kepada umat Islam khusus, kepada umat Islam khusus, yang mana nanti bisa menyebabkan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau rahmat kan muslim dapat, kafir dapat. Jadi kalau kafir nggak dapat rahmat, sekarang kafir nggak ada jadi orang kaya. Orang kafir nggak bisa hidup kalau nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuhan, yang muslim, yang kafir, mendapat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya umat Islamlah yang mendapatkan kenikmatan, khususnya nanti nikmat di akhirat, ya. Itu dengan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, pertama menebarkan salam, kemudian bagi-bagi makanan, kemudian bersilaturahim, dan yang keempat kata Nabi, wasallu billaili wan nasu niyam. Nah, bangunlah kalian di tengah malam, sholat tahajud, biar kata cuma 2 rakaat,
Sementara orang lagi pada enak-enak tidur, kita bangun tuh, bacain tuh, ambil wudhu, sholat walaupun 2 rakaat, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bisa jaga 4 perkara tadi, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan gampang ya. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ya, enggak berat. Timbang ya sering-sering doain orang sama muslim. Lagi istighfar. Kata Nabi kita kalau istighfar nih, astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat atau lil muslimin wal muslimat. Misalnya nih, istighfar jangan buat pribadi doang, tapi buat muslimin wal muslimat. Maka kata Nabi pahalanya adalah kita mendapat pahala sebanyak jumlah muslimin dan muslimat tersebut. Siapa yang bisa ngitung? Ya kan? Muslimin muslimat sedunia nih. Kalian bisa ngitung banyak banget, luar biasa. Nah itu dengan sekali nyebut astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, dapat pahala sejumlah muslimin dan muslimat. Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau kita baca 10 kali dan seterusnya? Alhamdulillah ya. Udah ya. Dengan hal tersebut 4 perkara tadi kita bakalan masuk surga dengan gampang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, tentang utamanya kita bermajelis zikir. Ya, tadi silaturahimnya, ini majelis zikir yang ngumpul nih, baca ratib, tadi kan zikiran semua tuh isinya, betul Pak? Yang tahlilnya ada, istighfarnya ada, sholawatnya ada, tasbihnya ada, ya, dan lain sebagainya. Maka dalam riwayat baginda Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah Ta'ala illa nadahu munadin minas sama' anqumu maghfuran lakum qad budilat sayi'atukum hasanat. Apabila ada sekelompok orang berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tanpa mereka sadari, tanpa mereka dengar, ada yang manggil kita nih, ahli langit pada manggilin kita. Apa yang mereka panggil buat kita? Ada ahli langit, wahai hamba-hamba Allah yang sedang berzikir, bubarlah kalian dari majlis tersebut dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya. Nah, kita sadar nggak sadar kita tadi dipanggil sama ahli langit. Apa perintahnya? Selesai majelis, bubar dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kepada manusia tetap harus saling minta maaf ya. Allah nggak mau ampunin kita kalau kita belum minta maaf sama yang kita dolimin. Nah kemudian udah jelas dosa kita diampuni, belum lagi fadilah zikir kita dapat macam-macam, dari sholawat, tasbih, istighfar dan lain sebagainya ya. Belum baca Fatihahnya berapa kali tadi ya, tawasul dan lain sebagainya. Nah dibalik itu semua, qad budilat sayi'atukum hasanah. Setelah dosa-dosa kalian diampuni, itu dosa yang tadi banyak diganti pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya. Jadi jangan pernah sepelekan majelis zikir. Bahkan kalau ada orang datang di majelis zikir, niatnya cuma mau ketemu temannya misalnya ya, atau mau lagi hutang lagi misalnya nih, yang penting bukan niat maksiat, niat baik ya kan. Itu juga dalam riwayat diceritakan ada malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, itu tuh dekat Al-Anwar di tempatnya Ustaz Mujib ada sekelompok muslimin muslimat lagi pada kumpul berzikir kepada Engkau ya Allah. Oh iya, kata Allah Ta'ala, ini percakapan antara Allah dan malaikat nih. Jangan kita kira Allah kagak tahu, Allah tahu, tapi ini buat pelajaran buat kita. Biar ada ceritanya, biar ada pelajaran buat kita. Allah tanya kepada malaikat, wahai malaikat, itu mereka pikiran kepada saya, sebabnya apa kira-kira? Sebabnya yang paling utama ya Allah, mereka mengharapkan surga ya Allah. Mereka mengharapkan surga. Terus terang kita kan ibadah mau ngapain? Cari surga, betul gak? Kita nggak mau belangsak di akhirat nanti. Alhasil Allah tanya lagi, wahai malaikat, emang mereka tahu bagaimana surga saya? Sampai mereka berharap begitu? Oh enggak ya Allah, mereka hanya membayangkan. Kita sampai detik ini hanya membayangkan keindahan surga. Itu surga nanti aslinya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aslinya surga nggak pernah terbayangkan sama kita, seindah apapun bayangan surga yang pernah kita bayangin. Nanti begitu kita masuk surga, amin ya,
jauh lebih indah daripada bayangan kita. Subhanallah. Kita pernah dengar cerita tentang apa pemandangan di mana di luar negeri misalnya. Nanti surga akan jauh lebih indah daripada pernah kita dengar. Kita pernah lihat langsung nih ada pemandangan yang sangat indah luar biasa, entah di film entah kenyataan Nah, nanti begitu masuk surga kita bakal saksikan ternyata surga jauh lebih indah daripada yang pernah kita lihat di alam dunia ini. Ya. Akhirnya Allah tanya, emang mereka tahu bagaimana hakikat surga? Saya nggak tahu ya Allah. Kalau mereka tahu gimana kira-kira? Kalau mereka tahu ya Allah, mereka pasti semangat lagi berzikir kepada Engkau ya Allah. Ishhadu ya malaikati. Kalau begitu hai para malaikatku, saksikanlah. Aku wajibkan mereka semuanya masuk surga. Alhamdulillah. Makanya semangat kita kalau berzikir, ya kan? HP taruh dulu, ya kan? Kreditan jangan dipikirin dulu, ya kan? Kontrakan tak dulu yang pikirin dah, pokoknya dah. Khusyuk, ya kan? Hah? Pokoknya dipikirin dah, yang lain-lain tak dulu, geser dulu. Fokus, semangat. Biar nanti kita betul-betul masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian Allah tanya lagi, wahai malaikat. Nah mereka juga berzikiran selain mereka mengharapkan surga. Ada yang mereka takutin? Ada ya Allah. Apaan? Mereka takut masuk neraka ya Allah. Emang mereka tahu bagaimana neraka saya? Ya mereka membayangkan. Kita kan bayangin neraka serem lah. Begitu kita masuk langsung terus habis tulang kita doang. Tapi masih hidup, nggak bakal mati di neraka kita. Disiksa sedemikian dahsyatnya, naudzubillah, semua naudzubillah, tapi nggak mati-mati. Ya, kalau di alam dunia umpama orang hidup nih, ya kan? Maaf, umpama disundut satu, sundut tangan, sundut kuping, ya kan? Atau pakai itu yang dibubur, colok-colokin dikit-dikit, kan naudzubillah, ya kan? Nah itu nanti neraka bakal lebih dahsyat daripada itu semua. Belum ditiban batu panas dan lain sebagainya, dicambukin sama cambuk api dan lain sebagainya, kepala orang ditusuk nembus sampai kemaluannya dan lain sebagainya, lidah di kan nonton film siksa kubur. Hasil lah, nanti juga menonton ya. Akhirnya serem, mana nggak berani nonton. Nah hasil ya, apa yang kita bayangin itu seremnya neraka, nanti kenyataannya jauh lebih serem lagi. Alhamdulillah, Allahumma ajirna minan nari salimin, amin ya rabbal alamin. Nah kata Allah, kalau mereka tahu hakikat neraka saya gimana kira-kira? Ya pasti bakalan lebih semangat lagi berzikir ya Allah, biar mereka jauh daripada neraka. Kalau begitu wahai para malaikatku, isyhadu, saksikanlah, niscaya nanti mereka aku jauhkan daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Makanya semangat berzikir kepada Allah Ta'ala. Biar kata di rumah, biar kata di majelis, kita harus semangat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan nunggu waktu kosong buat berzikir kepada Allah. Jangan nunggu waktu kosong buat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kosongkanlah waktu kita untuk berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah seperti di malam, Amal wajib dikosongin waktu usahanya, waktu dunianya untuk urusan akhirat ya. Nah akhirnya malaikat bilang lagi, ya Allah lapor, ada apa? Kata malaikat, itu sebagian yang hadir bukan niat zikiran, bukan niat majelis zikir, mau ngapain ya? Ada yang mau cari temennya, ada yang nagih utang, ada yang mau minjem duit sama temennya, macam-macam dah, ya kan? Ada yang mau minta cariin kerjaan, nah ada. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jawaban Allah? Ini jawaban sangat luar biasa, indah. Kata Allah, humul kaum la yasqal bihim jalisuhum. Wahai malaikatku itu yang lagi pada ngumpul berzikir kepada saya, maka siapapun yang nimbrung di situ pasti kagak bakalan celaka, pasti dapat manfaat juga. Biar kata nimbrungnya urusan lain, yang penting urusan baik, bukan urusan maksiat ya. Nah bayangin itu, jadi orang nimbrung aja datang, mama di Masjid Al-Anwar ya ada acara, ada orang datang cuma numpang ngaso doang, numpang ngaso atau numpang ke kamar mandi misalkan di masjid ya, itu dapat juga fadilahnya, dapat juga pahalanya. Berkah apa? Berkah orang yang pada kumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga dengan kita begini ini berarti kita punya teman-teman yang istimewa, bukan teman-teman yang sembarangan. Yang mana teman-teman ini nggak boleh kita sembarangan cari teman. Almaru ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi Muhammad, orang itu kehidupan sehari-harinya biasanya tergantung kepada lingkungannya.
Kalau lingkungannya ahlul khair, maka jadi ahlul khair juga. Tapi kalau lingkungannya, pergaulannya, sahabatnya orang-orang kagak benar, itu mungkin besar hanyut sama orang yang nggak benar tadi. Bahkan Nabi menggambarkan bahwasanya masalu jalisi saleh wa jalisi syar, perumpamaan teman-teman yang baik sama teman-teman yang kagak baik itu kahamilil miski wa nafihil kir. Itu umpamanya orang-orang yang baik tadi, umpama mereka sebagai pedagang parfum. Coba, siapa jual parfum? Ya, alhamdulillah berkah. Iya. Nah, kalau teman-teman yang kagak bagus itu ibarat bengkel las lagi. Bau karbit, cemong sono, cemong sini, ya kan? Nah, Nabi menggambarkan, kenapa Nabi bilang begitu? Kata Nabi, itu amma hamilul misik, itu orang-orang pedagang parfum. Kalau kita berteman sama dia, datang ke tokonya, duduk di situ, kan, ngobrol di situ, imma an tasdariya minhu. Pertama bisa jadi kita beli parfum dari dia, ya kan? Beli parfum dia dapat wangi, parfum luar biasa, ya kan? Wa imma an yahdiyaka, kita kagak beli, sering nongkrong dikasih hadiah. Nih, buat contohnya tester, nah, ya kan? Enak, luar biasa, ya kan? Beli kagak, dikasih hadiah kagak juga. Minimal kata Nabi, wa imma anta jida minhu rihan thayyiban, minimal kamu kalau masuk situ enak, baunya wangi, parfum, ya kan? Luar biasa, ya. Nah, beda sama di bengkel las. Kalau di bengkel las, ya kan, imma an yahrigo thawbaka, bisa jadi baju gitu kecipratan itu telah tuh bolong-bolong di baju, ya kan? Bolong-bolong, belum hitam, cemong dan lain sebagainya. Dan minimal kata Nabi, wa imma anta jida minhu rihan muntinan, minimal kata Nabi kita dapat bau kagak enak. Coba dah nongkrong di bengkel las, mana enak baunya, bau karbit, ya enggak? Bau api, wah udah nggak enak dah. Ya, jadi begitu perumpamaan kata Nabi, kalau kita bertemu sama orang-orang baik, artinya apa? Bertemu sama ulama, sering duduk sama orang-orang soleh. Biar kata kita kagak ngaji sama kiai, ada minimal ya kalau ngaji alhamdulillah. Atau kalau nggak ngaji ya kita dapat apa? Dapat doanya juga. Enggak didoain juga, duduk sama mereka membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak tadi tuh, orang duduk sama ahli dzikir dapat berkah. Atau sama kiainya langsung, ya, sama orang soleh langsung, subhanallah. Nah, begitu juga kumpul sama ahli maksiat. Kita nggak maksiat, cuma berteman doang sama dia. Ya kan? Naudzubillah, cuma naudzubillah. Nanti kita dapat berpegan ya kan? Kita ditangkap juga. Ya, tapi boleh main judi, ada nggak main judi, ada nontonin doang sambil ngobrol-ngobrol. Begitu digerebek ya, kita kena juga pasti. Ada lagi pada narkoba, ngumpul, kita nggak narkoba, lagi digerebek, kita kena juga. Naudzubillah, amin. Jadi jangan ya, jangan berkumpul sama orang yang kagak benar, berkumpullah dengan orang-orang yang mulia. Maka kita pun akan dapat kemuliaan daripada orang-orang mulia tersebut. Dan yang terakhir, hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit tentang keutamaan kita ngaji ilmu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi ngajarin kita berbagai macam kebaikan, semuanya bukan ambisi dan kemauan Nabi, tapi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah berucap kecuali ucapan Nabi itu ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu menjadi Al-Qur'an, hadis qudsi atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah Nabi mengucap, mengambil keputusan, memberikan hukum, kecuali semua adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apapun ilmu-ilmu yang sekarang kita hadapin di dunia ini, ilmu agama Islam, semua sumbernya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Imam Busiri menjelaskan, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua ilmu itu sumbernya daripada Nabi Muhammad SAW. Diibaratkan ilmu Nabi Muhammad samudra yang luas, lautan yang luas. Nah, ilmu seluruh manusia, bahkan para nabi dan rasul yang lainnya, kalau dikumpulin itu cuma ibarat seciduk daripada samudra yang luas. Samudra yang luas ilmu Nabi Muhammad. Ilmu manusia lain dikumpulin cuma seciduk daripada samudra yang luas.
Atau diibaratkan bahwasanya ilmu Nabi Muhammad ini luasnya ibarat hujan yang lebat. Kalau Jakarta lagi hujan lebat kan Masya Allah. Nah, ilmu manusia seluruhnya hanya beberapa tetes daripada hujan yang lebat tersebut. Jadi tidak ada ilmu yang melebihi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ana Madinatul Ilmi. Saya adalah kotanya ilmu, sumbernya ilmu. Ya, nggak ada yang bisa menandingi Rasulullah SAW. Maka dari itu Nabi nganjurin buat kita semua untuk belajar. Ya. Di antaranya Nabi berpesan kepada seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang sangat cinta dan dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya maaf tingginya kurang, ya, agak pendek orangnya. Ya, kadang-kadang temannya suka godain, tapi Nabi marah, jangan kalian menghina Abdullah bin Mas'ud. Nabi marah kalau ada yang menghina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Alhasil pernah juga saking cintanya sama Nabi ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud satu hari keluar kota sama teman-teman yang lain, sama sahabat. Nabi nggak ikut, entah Nabi dia meninggal, entah Nabi nggak ikut, Allah a'lam. Alhasil di keluar kota masuk ke satu kampung. Nah, umumnya kampung-kampung zaman dulu tuh dikelilingin tembok, ya, Ya, kalau sekarang mungkin per kelurahan atau per kecamatan tuh ditembokin keliling. Nah, ya, mereka masuklah sahabat-sahabat tadi, tapi nggak dari gerbang utama, dari pintu samping misalnya. Ini pintu samping kagak begitu tinggi, jadi yang lewat harus nunduk. Kalau kagak nunduk nanti kepentok. Alhasil semua sahabat begitu lewat nunduk. Tinggal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia kalau kagak nunduk gak bakal kepentok karena dia kurang tinggi. Tapi dia nunduk juga. Sahabat ketawa, Abdullah bin Mas'ud, kenapa ente nunduk? Ini gak bakal kepentok. Ya betul, saya gak bakal kepentok. Terus ngapain dia nunduk? Sebab dulu saya pernah lewat sini sama Nabi Muhammad nunduk. Jadi saya ikutin Nabi Muhammad SAW. Bayangin tuh, sahabat ya, kalau dia bicara ikut sunnah Nabi, bahkan hal-hal yang begitu tuh dianggap sunnah dan dijalankan untuk betul-betul mereka bisa ikut cara-cara dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang sekarang kan beda, sunnah ini ya kan aja dah, nggak wajib. Nah, digampangin kalau sunnah zaman sekarang. Kalau sahabat sunnah tuh udah kayak wajib buat mereka. Bahkan gerak-gerik Nabi tadi, dia nunduk aja. Nabi kan istilahnya Nabi nggak pernah nyuruh buat nunduk, tapi bagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu adalah suatu ajaran dan cara Nabi diikuti sama dia. Subhanallah. Nah, kemudian satu hari Nabi beri nasihat kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya bernama Mas'ud, julu suka sa'atan fi majlisil ilmi. Wahai Ibnu Mas'ud, jika engkau duduk di majelis ilmu, pengajian ilmu, ya, pengajian zikir fadilahnya ada, pengajian ilmu juga ada fadilah tersendiri. Jika engkau datang ke majelis ilmu sa'atan, ya artinya setengah jam lah minimal ngaji, ya. Kalau ngaji kelamaan juga, kalau kecepatan gak enak, gak dapat ilmu, kurang berkah. Ya kurang lebih kalau zaman sekarang setengah jam kira-kira. Kamu duduk di majelis ilmu sesaat, kurang lebih setengah jam tadi. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Datang cuma duduk doang jadi pendengar yang baik, kagak catat apapun, nggak bawa pena, nggak nyatet, ya. Itu udah khairun laka min itqi alfi raqabah. Itu udah jauh lebih mulia daripada kamu membebaskan 1000 orang budak. Bayangin, perbudakan udah nggak ada zaman sekarang. Umpama masih ada juga, kita beli budak 1000 orang, kita bebasin langsung. Satu budak nggak murah. Ya katakanlah umpama satu orang budak 50 juta kali 1000, berapa duit? Nah, udah 50 miliar. Iya, 50 miliar. Kita kapan bisa sedekah 50 miliar? Jangankan sedekah, lihat juga susah di 50 miliar. Ustaz Muji pernah kayaknya. Walhasil udah, ini udah nggak masuk di akal kita bisa punya duit segitu zaman sekarang, udah susah. Ya, insya Allah sih bisa, cuman rada susah.
Nah tapi ada yang bisa lebih baik daripada kita sedekah 50 miliar tadi, lebih baik daripada kita bebasin 1000 orang budak dengan kita duduk di majelis ilmu, walaupun cuma ngaji kuping kalau bahasa sekarang, ya, dengerin doang, nyimak. Bagaimana kalau sampai nyatet? Bagaimana kalau sampai kita tulis apa kata ustadznya, kiainya, gurunya, kita catat. Apalagi kalau sampai kita punya kitabnya, kita catat di situ, yang nggak ngerti biar ngerti. Nanti di rumah di murojaah lagi, wah udah luar biasa. Makin hebat lagi itu pahalanya, luar biasa ya. Dan kemudian wa nadhuruka ila wajhi alim, kamu memandang kepada wajah guru kamu dengan pandangan hormat, pandangan ta'zim, maka khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kamu memandang guru kamu dengan hormat, ya, maka lebih bagus bagi kamu daripada kamu beli 1000 ekor kuda. 1000 kuda kita beli, sumbangin untuk jihad fisabilillah. Ya kalau sekarang kuda susah ya, mungkin beli motor yang bagus nih, motor trail yang bagus, beli 1000 buat kendaraan perang misalnya nih, sumbangin buat perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan otomatis pahalanya luar biasa hebat. Tapi kata Nabi ada yang lebih hebat lagi ketika kita memandang dengan ta'zim, dengan hormat kepada guru kita. Subhanallah. Ya urusan-urusan setengah jam, 1 jam ngaji, pandang guru dengan ta'zim, dengan hormat kepada guru, lebih mulia daripada kita beli kendaraan perang atau motor atau kuda perang 1000 ekor, sumbangin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wassalamuka ala alim. Kita datang di majelis, duduk yang anteng, yang benar, dengerin, simak, pandang guru dengan hormat. Kemudian wassalamuka, ucapkan salam kepada guru, ya, atau doakan gurunya, atau kalau yang laki sama laki salaman, bahkan cium tangan, ya, kalau perempuan sama ustazah mungkin ya salaman, cium tangan. Dengan begitu khairun laka min ibadati alfi sanah, lebih mulia bagi kamu daripada ibadah 1000 tahun. 1000 tahun nih, umur orang sekarang berapa ya kan? Ada Nabi Muhammad, umur umat saya antara 60-70 rata-rata. Di bawah 60 banyak, ya kan? Atau di bawah 70 banyak, di atas 70 mau udah jarang, ya kan? Nah, jadi kalau kita umpama betul-betul bisa menjalankan hal tadi, kita bisa mendapat pahala ibarat orang umurnya sampai 1000 tahun full dengan ibadah. Alhamdulillah. Itulah kemuliaan umat Nabi kita Muhammad SAW. Kita punya nabi-nabi yang paling mulia, kita pun menjadi umat yang paling mulia. Ibadah kita, umur kita gak banyak, tapi pahalanya berlipat ganda dibandingin umat-umat terdahulu. Bahkan nanti di akhirat, alhamdulillah wa syukurillah, umat yang dulu-dulu pada ngantri buat dihisab, buat masuk surga. Nah, kita punya Nabi Muhammad sebagai pembuka pintu surga. Kita pun masuk surganya diduluin daripada umat terdahulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita rajin menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua bisa berziarah ke makam suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah yang mabrur dan mabrurah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, berkah dunia, berkah akhirat, berkah dalam segala macam urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup segala macam amal dan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darji. Kullu baitin anta sakinuhu
ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد عزاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وزماننا أنت حاكمه زلم فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل يوم نرتجي فرجا ربي عاجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وصلاة الله دائمة تتغشى طيب العرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أحمد الهادي وعترته من هم في الكون كسرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali kepada MC.